Halo, selamat bertemu kembali dalam acara praktikum kita kali ini. Perkenalkan, saya Iva Dewi Lestariningsih dari jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Untuk kesempatan kali ini, saya ditemani oleh saya Arif Zuhair dari Asisten Praktikum Irigasi dan Drainase. Tujuan dari praktikum kita kali ini adalah yang pertama, bahwa mahasiswa diharapkan untuk mampu memahami prinsip pengukuran debit aliran air di sungai dan juga di saluran irigasi. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami pengukuran debit aliran air dengan menggunakan peralatan swaffer. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu memahami pengukuran aliran sungai dengan menggunakan metode pelampung. Dalam kegiatan irigasi, kita perlu memikirkan dari mana asal air yang akan kita gunakan. Dalam istilahnya, untuk penyediaan air kita sebut sebagai diverting system. Sumber air untuk irigasi bisa kita dapatkan dari banyak sumber. Yang pertama dari waduk, yang kedua dari mata air, dan yang ketiga dari sungai. Nah, pengukuran di sungai, kita memerlukan alat atau metode untuk mengetahui berapa jumlah air yang tersedia atau dapat disediakan untuk kegiatan irigasi yang akan kita lakukan di lahan kita. Untuk mengukur debit air di sungai atau ketersediaan air di aliran sungai, kita bisa melakukan dengan dua metode. Yang pertama adalah dengan menggunakan metode yang semi otomatis yang menggunakan alat dengan nama alat current meter. Kemudian yang kedua, kita bisa mengukur debit air sungai dengan menggunakan metode manual dengan cara menggunakan pelampung. Untuk alat current meter, prinsip pengukurannya adalah ada dua macam. Yang pertama, current meter digunakan untuk mengukur velocity atau kecepatan aliran air. Sementara itu, selain pengukuran dengan current meter, kita juga harus mengukur penampang sungai. Untuk metode pelampung, kita akan mengukur kecepatan aliran air dengan menggunakan pelampung. Kemudian kita juga akan mengukur luas penampang dari sungai yang akan kita hitung berapa detik pelampung akan mengalir pada batas tempat yang telah kita tentukan. Nah, adik-adik, untuk alat current meter itu ada 3 bagian utama. Yang pertama adalah swaffer. Jadi current meter kita ini merupakan current meter yang mempunyai tipe swaffer 2100. Nah, ini ada bagian belakangnya sini, di mana kita bisa memasang baterai. Di sini baterainya berupa baterai seperti ini. Kemudian bagian yang kedua adalah kabel. Kabelnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah kabel yang nanti akan dihubungkan dengan alat swaffer ini. Kita bisa menghubungkan di bagian ini seperti ini. Jadi ini kita sambungkan ke sana, kemudian kita eratkan di sini, dan kemudian di bagian ujung yang lainnya itu ada sensor. Ini adalah sensor untuk mengukur kecepatan. Seperti ini. Bagian yang lain dari alat current meter ini adalah guide rod. Guide rodnya berupa batang aluminium panjang seperti ini yang ada skalanya seperti ini, setiap 5 cm ya ini. Terus kemudian di sini nanti akan di-attach oleh ini. Jadi ini adalah alat untuk menempatkan sensor dan baling-baling. Nah,
baling-baling yang akan kita pergunakan itu fungsinya adalah untuk mengukur kecepatan aliran air. Jadi baling-baling atau propeller ini nanti ketika ada aliran dia akan berputar. Kemudian putarannya itu akan didetek oleh sensor yang ada di sini dan kemudian akan tercatat di alat swaffer ini. Sehingga kemudian nanti kita akan mendapatkan data di bagian sini terkait dengan kecepatan aliran air. Nah, kita akan memasang dulu current meter ini ya. Yang pertama tadi sudah ditunjukkan, ini adalah swaffer meter ya. Kita kencangkan dulu semuanya ya. Terus kemudian ini sudah terkoneksi dengan baterai dan ini sudah ada angka digital di displaynya. Nah, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah memasang ini ke bagian kabel. Ini. Di sini. Seperti ini, kemudian kita putar. Kita putar seperti ini sehingga ini sudah tertutup dengan rapat. Kemudian kabel ini akan kita pasang di bagian sensornya. Di bagian sensor ini propeller. Ya, propellernya adalah ini. Ya, kita akan attach ini di bagian ini. Namun demikian kita buka dulu di sini. Masukkan ke sini, Mbak. Masukkan ke dalam, sampai ini ke dalam. Kemudian ini kita pasang lagi skrupnya. Jadi skrupnya ini sangat kecil, kita harus hati-hati karena kalau hilang, jatuh, kita susah mencarinya. Jadi ini kita putar skrupnya. Sampai dia masuk ke dalam. Nah, kencangi di sini tapi jangan terlalu kencang karena nanti takut patah. Dan kita cek di sini. Nah, dia sudah ter-attach erat di bagian sensornya. Ini namanya propeller atau baling-baling yang nanti akan berputar seiring dengan cepat lambatnya aliran air sungai. Ini nanti akan terhubung dengan kabel ke swaffer. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana caranya supaya ini bisa masuk ke dalam sungai? Kita akan attach ini sensor dan propellernya ini ke guide rod. Guide rod tadi adalah tongkat tadi ya, yang ada skalanya tadi. Enggak tahu seperti ini. Nah, untuk mengattach ini di guide rod, kita perlu alat yang ini. Nah, ini nanti akan kita sambungkan ke sini dengan cara membuka bagian ini. Ini adalah slider ya adik-adik, namanya slider. Ini kita bisa buka, kencangkan, kendorkan di bagian ini supaya dia bisa dipasang pada ketinggian tertentu atau pada posisi tertentu di guide rodnya. Ya, kita coba seperti ini ya. Misalkan kita ketinggiannya di sini. Nah, ini kita kencangkan seperti ini. Ya, gitu.
attach kencang. Nah, setelah itu baru ini kita pasang di bagian ini. Jadi ini pas masuk ke dalam bagian sini, dan ini kabelnya seperti itu yang terattach dengan swaffer 2100 ini. Untuk mengukur kecepatan aliran air di dalam sungai dengan menggunakan guide rod ini, kita ada beberapa aturan atau kriteria kedalaman sungai dihubungkan dengan tinggi rendahnya atau posisi dari slider ini. Ada 9 metode perhitungan debit rata-rata secara vertikal menggunakan current meter. Yang pertama adalah Vertical Velocity Curve Method. Metode ini dilakukan dalam satu seri pengukuran dimulai dari permukaan air sampai dasar aliran dengan interval kedalaman antara 0,1 sampai 0,9 dari total kedalaman. Yang kedua adalah Two Point Method. Metode ini menggunakan pengukuran velositas pada 0,2 dan 0,8 kedalaman di bawah permukaan. Yang ketiga adalah Six-Stand Depth Method. Metode ini memakai pendekatan pengukuran pada satu titik, yaitu titik 0,6 kedalaman sungai. Yang keempat adalah Three-Point Method. Metode ini merupakan kombinasi antara metode Two-Point Method dan metode Six-Stand Depth Method, di mana terdapat 3 kedalaman yang akan diukur, yaitu pada 0,2, 0,6, dan 0,8 kedalaman. Yang kelima adalah Two-Ten Depth Method. Metode ini mengukur velositas pada titik 0,2 kedalaman. Yang keenam adalah Subsurface Velocity Method. Pengukuran dalam metode ini dilakukan acak di bawah permukaan air. Yang ketujuh adalah Surface Velocity Method. Pada metode ini pengukuran dilakukan pada kanal alami dengan menggunakan koefisien velositas 0,85 atau 0,86 untuk menghitung velositas rata-rata. Yang kedelapan adalah Five Point Method. Metode ini akan mengobservasi kecepatan aliran air pada titik 0,2, 0,6, 0,8 kedalaman di bawah permukaan air. Dan yang terakhir adalah Six Point Method. Metode ini dilakukan pada titik-titik 0,2, 0,4, 0,6, dan 0,8, kemudian kedalaman di bawah permukaan air, dan juga ditambah pengukuran velositas di dekat permukaan dan dasar aliran. Berikut adalah tabel yang dapat dipergunakan sebagai panduan untuk menentukan titik pengukuran dan juga perhitungan kecepatan rata-rata yang diambil dari berbagai sumber. Ada 4 kriteria kedalaman sungai. Yang pertama adalah 0 sampai 0,6 meter, yang kedua adalah 0,6 sampai 3 meter, yang ketiga adalah 3 sampai 6 meter, yang terakhir adalah kedalaman sungai lebih dari 6 meter. Untuk kedalaman 0 sampai 0,6 meter, titik pengukuran velositas dilakukan pada 0,6 kali kedalaman. Sementara itu, kecepatan rata-rata yang dihitung adalah kecepatan rata-rata pada titik itu sendiri. Kemudian, kedalaman 0,6 sampai 3 meter. Titik pengukuran velositas dilakukan pada 0,2 kedalaman dan 0,8 kedalaman. Sementara itu, rata-rata velositas atau kecepatan dihitung dari rumus 0,5 dikalikan penambahan atau total dari kecepatan titik 0,2 dan titik 0,8. Kedalaman pada 3 sampai 6 meter sungai dilakukan pada titik 0,2 diameter kedalaman, 0,6 kedalaman, dan 0,8 kedalaman dengan
rata-rata perhitungan kecepatan 0,25 dikalikan total kecepatan pada 3 titik tersebut. Sementara itu, pada sungai-sungai dengan kedalaman lebih dari 6 meter, maka titik pengukuran kecepatan aliran dilakukan pada dekat permukaan sungai, 0,2 kedalaman, 0,6 kedalaman, 0,8 kedalaman, dan pada titik di dekat dasar aliran. Rumus yang digunakan untuk menghitung adalah 0,1 dikalikan keseluruhan atau total dari kecepatan pengukuran. Berikut adalah gambar contoh dari peletakan slider atau propeller yang akan digunakan untuk menghitung kecepatan aliran. 0,2 depth ditunjukkan pada titik yang paling dekat dengan permukaan air, sementara 0,8 kedalaman merupakan titik yang paling dalam atau berada di dekat dasar aliran air sungai. Metode yang kedua adalah metode pengukuran menggunakan pelampung. Alat yang kita gunakan yang pertama adalah bola penampung, kemudian meteran, kemudian tali rafia, serta stopwatch. Bola penampung harus berada di antara air dan udara, di mana sebagian dari bola penampung berada di dalam air, sebagian yang lainnya berada di udara. Kemudian untuk meteran kita gunakan untuk mengukur panjang serta lebar dari sungai. Kemudian untuk tali rafia kita gunakan untuk memberi tanda pada lebar sungai serta membagi lebar sungai tersebut menjadi 2 atau 3 bagian tergantung kebutuhan, yaitu disesuaikan dengan lebar sungai tersebut. Kemudian stopwatch kita gunakan untuk mengukur waktu yang dibutuhkan oleh bola penampung yang mengalir dari satu titik awal ke titik yang akhir. Kemudian jika kita telah memperoleh data, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh bola penampung, kemudian data panjang sungai, lebar sungai, serta luas penampang dari lebar sungai, kita bisa menghitung debit dari aliran sungai tersebut. Oke, kita sudah sampai pada pengukuran debit secara langsung, dengan metode pelampung. Yang pertama kita lakukan adalah membentangkan tali ini selebar dari sisi-sisi sungai, kemudian mengukur jarak dari titik pertama sampai beberapa meter ke titik berikutnya, tergantung dari jarak yang kita tetapkan, bisa 4 meter atau 5 meter. Praktikum kali ini kita set jarak antar titik adalah sepanjang 7 meter. Titik berikutnya akan dipasang tali membentang sama dengan titik yang pertama tadi, dari sisi satu ke sisi yang lain dari sungai yang akan diukur. Saat ini kita telah sampai pada pengukuran laju aliran sungai menggunakan metode pelampung. Bola pelampung dilepaskan
dari titik awal pengukuran hingga titik akhir. Sementara itu juga dihitung waktu yang dibutuhkan oleh bola tersebut menggunakan stopwatch. Lebar sungai dibagi menjadi 2 bagian, di mana pada masing-masing bagian dapat dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Untuk pengukuran debit sungai dengan menggunakan karen meter, kita menggunakan satu bentang tali. Nah, lebar sungai yang ditandai oleh tali ini akan diukur dari tepi ke tepi. Sungai kemudian dibagi menjadi 4. Kalau ini tadi 8 meter ukurannya, maka lebarnya akan menjadi 2 meter 2 meter. Antara 2 meter itu diambil titik tengah dan ditandai dengan tali rafia sebagai titik pengamatan untuk current meter. Setelah titik-titik untuk pengamatan kedalaman, pengamatan kecepatan aliran air didapatkan yang ditandai dengan tali-tali tadi, maka pada titik-titik tersebut diukur kedalamannya dengan menggunakan papan atau kayu yang diberi skala. Pengukuran kedalaman sungai di titik pertama menghasilkan data sedalam 98 cm. Jika diterapkan pada tabel, maka kedalaman titik pertama ini terletak antara 0,6 sampai 3 meter. Sehingga kemudian metode pengukuran velositas di titik ini akan menggunakan metode 2-point method, di mana slider akan ditempatkan pada 2 kedalaman, yaitu 0,2 depth dan 0,8 depth. Berikut adalah guide road yang akan dipergunakan. Guide road ini mempunyai panjang 1 meter dan kita asumsikan titik 0 berada di situ dan titik 100 cm atau 1 meter berada di ujung paling atas. Ketika kita masukkan guide road ini ke dalam aliran sungai, maka titik 0 cm akan berada di bawah atau di dasar sungai. Jika kita mempunyai kedalaman 98 cm, maka ketika kita menggunakan guide road untuk mengukurnya, nilai 98 cm akan berada pada titik itu. Kita perhatikan di situ ada ruas-ruas yang menunjukkan setiap ruas adalah sepanjang 5 cm. Nah, bagaimana peletakan slider untuk metode 2-point method? Yang pertama adalah 0,2 kedalaman. 0,2 kedalaman kita kalikan 0,2 kali 98 cm akan menghasilkan 19,6 cm. Nah, lokasi slider di guide road adalah 98 dikurangi 19,6 cm, yaitu sebesar 78,4 cm. Nah, nilai inilah kemudian yang akan kita cari posisinya di guide road dari bawah 0 sampai kemudian 78,4 cm sekitar di lokasi tersebut, sehingga lokasi ini merupakan lokasi tempat untuk memasang slider pada 0,2 depth. Kemudian pada ketinggian 0,8 atau pada 0,8 depth itu perhitungannya adalah seperti ini. Jadi 0,8 kali 98 cm menghasilkan 78,4 cm. Nah, lokasi slider di guide road akan berada pada 98 dikurangi 78,4 cm, yaitu pada 19,6 cm. Di situ adalah letak dari nilai 19,6 cm atau posisi dari 0,8 depth pada kedalaman titik pertama. Setelah tadi kita tentukan posisi slider pada guide road
yang sudah melalui perhitungan tadi. Kemudian guide road kita masukkan ke dalam sungai sampai pada dasar sungai. Kita lihat di situ sudah masuk ke dalam aliran sungai. Akan kita lihat di sini berapa kecepatannya. Kita tunggu beberapa saat sehingga nilai ini menjadi konstan. Untuk pengukuran pada titik-titik berikutnya dilakukan dengan cara yang sama, dengan mengetahui kedalaman masing-masing titik, kemudian menentukan metode yang digunakan dan juga menentukan ketinggian atau posisi dari slider. Perhitungan debit aliran. Debit aliran sungai dengan metode pelampung dihitung dengan menggunakan rumus Q sama dengan A kali V. A sama dengan penampang basah sungai, sementara V adalah kecepatan aliran sungai yang direpresentasikan dari kecepatan mengalirnya atau berpindahnya pelampung atau bola dari titik pertama ke titik kedua. Penampang basah sungai bisa dibagi-bagi menjadi beberapa segmen. Bisa 2 segmen atau 3 segmen untuk mewakili kondisi dari penampang dasar sungai. Sementara itu, penampang basah sungai ini juga bisa diukur di beberapa titik di sepanjang jarak antara titik pertama dan titik kedua untuk mewakili kondisi penampang sungai. Sementara itu, pengukuran debit dengan menggunakan metode current meter mempunyai prinsip yang sama, yaitu dengan persamaan atau rumus Q sama dengan A kali V. A sama dengan penampang basah sungai. Penampang basah ini kemudian dibagi-bagi menjadi beberapa segmen. Untuk contoh gambar ini ada 12 segmen, sementara yang kita ukur pada praktikum kali ini adalah 4 segmen. Setiap segmen kemudian harus diukur luas penampang dan juga kecepatan aliran air dengan menggunakan metode penempatan slider yang berbeda-beda tergantung dari kedalaman sungai. Ini adalah contoh satu segmen. Berikut adalah rumus dan tabel yang dipergunakan untuk menghitung debit. Persamaannya adalah Q sama dengan sigma Q, di mana Q sendiri itu adalah A kali V. Q yang didapatkan di sini adalah Q dari setiap segmen yang kita ukur. Kalau kita mempunyai 12 segmen, maka kita akan mempunyai nilai Q sebanyak 12. Dan kemudian nilai Q ini harus kita total. Nah, misalkan di kolom pertama itu akan kita isi segmen pertama, segmen 1, 2, 3, dan seterusnya. Sementara D dalam hal ini adalah kedalaman segmen pertama. Nah, ketika kita sudah mengetahui kedalaman, kita bisa menentukan metodenya. Apakah dengan menggunakan metode 2-point method atau dengan menggunakan metode yang lain. Nah, ketika sudah mendapatkan metode, misalkan 2-point method, maka kita akan menempatkan slider pada ketinggian 0,2 dan 0,8. Kemudian dihitung lokasi di guide road-nya, diisikan pada kolom atau sel tersebut. Kemudian pada masing-masing titik itu diukur velocity dengan menggunakan alat current meter. Average dari velocity bisa dihitung sesuai dengan rumus yang telah diberikan sebelumnya. Kemudian untuk luas penampang basah dilakukan dengan mengukur lebar sungai dan kedalaman. Lebar dan kedalaman ini kemudian akan menghasilkan luas dengan satuan meter persegi. Sementara karena penampang atau profil sungai itu mempunyai bentuk yang tidak beraturan, maka
kedalaman segmen atau kedalaman sungai itu perlu dibagi-bagi sesuai dengan segmen-segmen yang telah ditentukan. Nah, kedalamannya itu terdiri, bisa kita ulang menjadi 3 pengukuran, yaitu kedalaman 1, 2, dan 3. Jadi misalkan ada satu segmen yang dia mempunyai bentuk segmen yang tidak beraturan, maka otomatis kedalaman segmen di satu segmen itu juga berbeda-beda, sehingga kemudian kita harus menentukan 3 titik untuk mengetahui rata-rata tinggi dari satu segmen. Nah, dari situ kemudian kita bisa mendapatkan nilai A atau luas segmen yang kemudian akan dikalikan dengan V average yang akan menghasilkan debit. Oke adik-adik, kita tadi sudah mengukur debit aliran sungai. Ingat, yang pertama yang kita lakukan tadi adalah membuat penampang alirannya, jadi penampang sungainya. Jadi kita rentangkan tali tadi ya, dari ujung atau dari pinggir sungai ke pinggir sungai yang lain. Terus kemudian kita dapatkan penampang-penampang yang lebih kecil. Jadi kita bagi-bagi penampangnya, dan kemudian di setiap penampang tadi kita sudah mendapatkan data kecepatan aliran pada berbagai kedalaman, tergantung dari kedalaman sungai di masing-masing penampang. Nah, dari situ nanti kita bisa menghitung total atau rata-rata kecepatan aliran. Dari hasil pengukuran menggunakan metode pelampung yang telah kita lakukan, kita mendapat beberapa data. Yang pertama adalah S atau jarak atau panjang dari titik awal hingga titik akhir pengukuran. Kemudian ada T atau waktu yang dibutuhkan dari bola penampung untuk dari titik awal hingga titik akhir. Yang hasil perkaliannya adalah menghasilkan laju aliran air atau V. Kemudian hasil perkalian antara V dengan luas penampang dari sungai atau disimbolkan dengan A akan menghasilkan debit aliran sungai atau disimbolkan dengan Q. Demikian tadi adik-adik acara praktikum kita dalam pengukuran debit air dengan menggunakan metode current meter dan metode pelampung. Kami dari jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, saya Iva dan Saya Alif Zuhair undur diri. Sampai ketemu pada acara praktikum selanjutnya. Terima kasih.